BGS Tulungagung Channel, yes. Sukses selalu. Saksikan terus BGS Tulungagung Channel. Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini. Nun sewu menika sesi tanya jawab utawi dialog. Sumangga para Bapak Ibu ingkang badhe nambahi sumangga. Terkait kali masalah nggawe basa Bapak Edi. Niki cocok. Kulo nanti pirang ketoprak gagap Mataraman nang Jakarta. Sapa mandang. Niku kok penten ibu niku malah kali anak malah basa Romo niku pripun? Niku sebetulnya niku laras untuk basa Jawa umum ataukah niki basa yang dipundamel ing lakon kata ketoprak. Tentu itu mboten ibu sing basa boten anak-anak raja soalnya. Ibu ini anak-anak basa Romo mripis. Niku pripun iki? Kudune malah kanggo anak sing basa ning ibu ini kan katanya surga di bawah telapak kaki ibu ini pripun? Dan Kajang Kliwon. Kajang Kliwon kenapa kalau di Bali itu sangat ditakuti. Bahkan anak-anak muda kalau lagi duduk-duduk, ya kalau di Bali identik dengan minum Mas Bapak. Kalau sudah mendekati jam 5 dia pasti pulang. Jadi masuk pulang. Ini Kajang Kliwon masalahnya. Ya gitu aja pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Di izin tanglet perkawis tanggalan Jawi niki apakah bagaimana kita menyikapi sebagai anak pemuda yang muda-muda ini untuk menggunakan apa tidak hanya ataukah hanya cuma merefleksikan atau menggunakannya secara total gitu dengan adanya kalender Jawa ini. Datang Mas Tovan Malik. Yang saya maksud itu Kajang Kliwon ada apanya kalau ditakuti sama anak muda sana? Ya tidak muda, tua juga kan. Pokoknya sudah jam 5 semua kegiatan berhenti. 5 sore. Ya. Mas ini kan kalau anak-anak muda yang belum menikah, ini kan ada trouble kan perkawis neton, buku, ngeten nggih Mas nggih. Apalagi sing Nah makanya nggih relatable. Terus pundi kita ini mau menganggap percaya 100% apa mboten? Mungkin kalau ada hitungan pamane temu ratu nopo temu pegan ngoten iku terus pundi diterusne nopo mboten ngoten maksud kula. Ngoten pun. Lah Faktor mata. Tadi saya katakan bahwa manusia ini ada stratanya. Sampai jadi mboke, terus anaknya jadi ratu. Ayo ngomong ngopo. Kok iso? Mau tidak mau menghormati sang ratu, menehi contoh masyarakat, kowe lek karo ratu sing hormat. Kecondongan dan kalau memang sampean menika percaya, jadi kan menika percaya memiliki konsentrasi kados Mas Tovan menika sanajan sastra Inggris tapi kawruh babagan menika Jawa penanggalan Jawa budaya malah kula menika istilahipun angkat saya jadi murid Bu Suhu. Ngoten niku panci berangkatnya dari seneng dhisik. Kalau sampean seneng istilahipun menerima, akhirnya menerima jadi seneng akhirnya bisa mempelajari bisa menjadi ngerti akhirnya bisa ngetrape lakoni akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah itu akan menjadi bagus lah. Terus urgensinya apa Bu sampean Bu para anak muda itu? Ya memang itu adalah sebuah pengetahuan yang warisan dari para leluhur. Kalau sampean gunakan apakah relate, yaitu tugas sampean sebagai seorang akademisi itu bagaimana kita mengotak-atiknya. Ya. Sejatinya ilmu itu tidak ada yang tidak berguna. Sampean sinau maling itu ya pasti berguna. Bisa wayah kepepet atau apa itu. Kalau kirimannya telat ya Terus kepepet. Ilmu utang itu ya kudu ilmu nih Mas. Ngono sampean sejatinya tidak ada ilmu yang sia-sia. Jadi adalah dawuh dari seorang guru saya itu.
kamu belajar apapun, kamu beli buku apapun pasti suatu saat akan berguna. Mboten-mboten yang ingkang sia-sia. Iki kados Pak Dokter nyapa sinau budaya Jawa Barat niku kan secara keilmuan sudah sangat jauh menyimpang. Calon dongke. Nah, siapa tahu Beijing apa menika kolega dan Bayangkara niku butuh dongke, butuh petungan dan sebagainya, beliau lebih bisa mengarahkan. Dan apa menika bukan menjadikan sampean itu apa ya kuno atau tidak, sejatinya sampean itu harus bisa mengembangkan. Jadi sing biyen kados Mas Tovan tadi, tidak semuanya itu klinik, semuanya itu bisa dilogikakan. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Boleh diterapkan, boleh percaya. Orang percaya ya kena ning aja maidu. Ora percaya kalih napa menika weton pawukan dan sebagainya. Saiki zaman modern ya Mas Riko piye? Ya boleh mboten percaya tapi aja maidu. Karena setiap orang itu kan wonten kapital yang piyambak-piyambak. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, kalau sampai mau mempelajari itu malah justru yang bagus. Kami ini malah justru bangga. Karena apa? Napa menika rantai itu tidak putus. Kalau diputus di kami, besok tidak ada yang meneruskan, itu hilang. Kados napa menika pengetahuan kearifan lokal datang desa-desa ngoten niku menawi si penutur atau cerita sing ngerti ceritane niku meninggal, cerita niku pasti akan hilang. Terus gitu tadi kan kalau bisa dituliskan, diarsipkan itu malah lebih bagus. Dipublikasikan ya saya kira. Mungkin niku Pak Wan. Kita kan jenengan lagi jawab sak sirmu. Penjelasan di cerita untuk itu. Cuman pesan dulu ini. Kita itu cuma tidak jelas. Tidak jelasnya kan. Kita itu menganut beberapa kalender ya. Ada Masehi, ada Jawa, ada Islami. Kalau Jawa masih bisa bersamaan dengan Islami, katakanlah tahun Hijriah itu dengan Saka karena hitungan baru yang tadi dijelaskan oleh Sultan Agung karyanya itu. Di antara 7 hari itu yang paling dikeramatkan kalau menurut Jawa sama Islam itu Jumat, karena disebut Sayyidul Ayam, hari yang istimewa di antara hari-hari yang lain. Dan kalau hari Jumat, para Muslim ada ritual khusus di saat duhur harus jamaah di masjid. Seharusnya libur kita itu Jumat, tapi libur kita ikut Masehi, ikut orang Kristen. Karena apa? Kalau Minggu libur karena mereka pergi ke gereja. Jadi lagi mana contoh? Mau pemerintah ikut Masehi. Sementara kita Sarasian bahas Jawa sama Hijriah. Nah makanya saksirmu Ya ulil amri minkum. Nah tetapi kita punya pesan sak bejo-bejane kamali isih bejo sing eling lan pas foto. Jadi dalam keseharian kita tetap ikut dinamika sebagai orang Jawa, tetapi dalam aturan bernegara dan bermasyarakat kita tetap ikut pemerintah. Yang penting kita tidak timbul benturan-benturan. Makanya orang seneng kena ngojo maidu, betul itu saya angkat topi. Saya setuju sekali itu. Dan lebih baik kita memang harus belajar banyak, karena semakin kita tahu banyak, kita semakin mengerti, kita semakin takut. Didhawuhne Pak Edi wau wong wani maling, wong wani njupuk mergo ora ngerti hukume. Nek ngerti hukume, cetha welo-welo wong Jawa iki genah. Aturane sapa nandur bakal ngunduh, sapa nyilih bakal balekke, sapa utang bakal nyaur. Genah niku. Ora gelem nyaur ya aja utang. Ora gelem ngunduh ya aja nandur. Ya karena sing ditandur nopo, ngoten lho. Utang nyaur gegeran. Sing ditandur bayang tukule ya 3 bulan. Tapi lek sing ditandur klopo 10-15 tahun baru jenengan iso ngunduh. Mungkin suatu perbuatan ketika Anda sudah lupa,
unduane teko. Terus lagi teko salahku apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ngeceng. Jadi itu paling saya. Jadi duga kira-kira kali duga prayoga itu bener-bener ada. Sopo nandur bakal mundur, sopo nyilih bakal balekke, sopo utang bakal nyaur. Kalau tahu itu betul dan dia mau meneliti sejarah kehidupannya, aku kayak tahu ngono dadine ngono, tahu ngono dadine ngono, menjadi sebuah keyakinan yang kuat sehingga orang tidak akan berani melanggar aturan. Ini mawon nggih. Ada wilayah-wilayah implikasi yang tidak terduga mungkin seandainya ya. Kita berandai-andai Jumat. Kalau menurut saya sebenarnya ya karena Jumat Legi itu tadi, karena setiap awal itu pasti sakral di tempat kita. Jadi yang pertama itu ya Adiyogi artinya siwa karena yang mengajarkan juga mengajar. Tetapi saya mau mengatakan kalau sampai kita liburnya Jumat, implikasi yang langsung terasa adalah ya semua kampus, semua sekolah harus ada gereja. Kenapa? Dia di kantor kok, tidak disediakan, bagaimana? Jadi kalau sekarang semua kelas, semua sekolah lah paling tidak ada masjid karena ada implikasi. Jadi panjang maksud saya mau ada wilayah-wilayah yang tidak terduga. Khawatirnya belum tentu, tapi ada wilayah seperti itu. Karena bagaimanapun negara kita variannya itu banyak. Yang kedua saya mau menjawab dari Mas Riki tadi. Jadi begini, terkait neptunya begini tidak cocok dan lain sebagainya. Ada wilayah kearifan dari manusia Jawa ya. Dibandingkan manusia-manusia lain, banyak sekali manusia-manusia itu menyalahkan Tuhan. Banyak sekali manusia-manusia itu menyalahkan tetangga. Kita gagal begini, nyalahkan tidak bahaya sama sekali. Yang lain, Tuhan kau kejam sekali, menyalahkan Tuhan, kendal sekali. Yang lainnya tonggoku mergo nyoinyer kayak begini, tonggo ora ngerti apa salah. Wong Jawa, wah iki pancen metone ora paten. Aman orang Jawa. Jadi ada sebuah kearifan. Ya karena doke saya, betul. Jadi bisa luas saya ngomongnya terkait hari ya. Jadi memang benar, kalau ada apa-apa bayangkan. Misalkan kita mendatangi seseorang perempuan dan dia mau menolak pekeo. Bagaimana? Mau bilang Tuhan, kelihatannya kita tidak berjodoh menurut Tuhan, tidak bisa. Saya kata tetangga masnya begini, geger sama tetangga. Katanya reputasi masnya suka karaoke. Nah, kata siapa? Geger. Menurut peton. Aman. Jadi memang ada wilayah kearifan lokal. Jadi jangan sedikit-sedikit sesuatu itu selalu disalahkan. Kenapa? Memang kalau zaman dulu kita bertamu dikasih teh tidak manis saja kan sudah tahu bahwa dia tidak suka. Zaman sekarang ini sulit sekali untuk membaca secara halus seperti itu. Orang yang tidak rumongso gitu lah. Yang ribet, masalahnya kan alat ditolak itu banyak iya tapi belum kan begitu. Kita sering juga begitu. Terus terkait pertanyaannya Pak Anton, jadi memang begini. Kalau sudah terkait layak misalkan, memang ada wilayah-wilayah hari itu ada neptu itu kayak versi kalender. Kalau versi agak spiritual itu namanya urip, ada hidupnya itu. Karena apa? Denyut ini kan waktu itu terkait hidup. Sebenarnya waktu dulu selain hari itu dasarnya kan matahari. Selain itu sebenarnya dipecah lagi sampai nanti pada titik tertentu hanya sepersekian detik itu terkait nafas kita. Kalau kita mau mantra ibu Habuha, kalau kita di tarekat ya, ataupun hamzah itu artinya aku adalah dia, hamzah. Karena itu banyak sekali disimbolkan banyak dan sebagainya itu ada wilayah seperti itu. Spiritual ini mohon maaf ya, saya tidak berniat mengguru dan lain sebagainya. Tetapi itu kaitannya dengan mantra sebenarnya, karena itu terkait dengan hidup kita, masuk keluar. Dan nanti kalau kita gandingkan dengan kundalini, Pak Dr. Budi menyukai itu, sebenarnya nafas kita kan tidak sama, kadang di lubang yang kuat itu di kanan, kadang di kiri. Karena itu kalau kita, mohon maaf ini terutama kakak saya ini yang gede sekali itu mohon tidak dipakai, karena kalau sampai nanti tahu
mana yang harus dipakai kanan kiri atau kanan yang mukul, itu biasanya sangat bahaya. Itu ilmu kuno. Karena itu kita kadang takutnya itu bagaimana ya, ujung-ujungnya dipakai kelahi dan mandi gitu, takut tuh malah. Karena memang bahaya. Karena zaman dulu kan itu dipakai orang terkendali betul. Karena itu beda sekolahan kita dengan sekolahan dulu adalah apa? Sekolahan dulu atau padepokan dulu dikenalkan Tuhan dulu. Jadi meditasi itu harus itu. Ibaratnya orang tunduk pada guru, karena guru itu guru nama Tuhan. Jadi Batara Guru kan guru gitu loh. Tuhan alim itu maha tahu. Jadi ilmu pengetahuan harus dari Tuhan kan begitu. Garisnya itu seperti itu. Jadi ini wilayah sangat berbahaya. Nah, urep-urep itulah yang bisa dihitung untuk ilmu-ilmu seperti itu tadi. Misalkan ya itu memang Kajeng Kliwon dan lain sebagainya. Termasuk ya tentu saja tadi kenapa ini ditakuti. Sebenarnya sangat banyak yang kita takuti ya, Damupat, Anggoro Kase. Nanti untuk perang kenapa Abimanyu tidak bisa keluar, itu orang Jawa yang bisa keluar. Kenapa? Cakrawyuha itu yang bisa mengeluarkan ilmunya melalui primbon, itu kita bisa tahu. Misalkan Julungwangi sekarang nomor 9 letaknya di kidul mana sini? Kidul Kulon. Kenapa bisa tahu? Karena kita tahu memang ada ilmunya. Jadi misalkan Sinto itu letaknya di Loretan, Landep di barat gitu. Jadi kalau misalkan si Abimanyu sudah masuk, keluarnya harus begitu. Sama juga Bisma, kenapa tidak mati-mati? Bisma itu mati sama dengan Yesus tadi. Matahari mentok ke selatan rumahnya Yama. Dia takut sekali. Kenapa? Yama itu Batara Dharma juga. Kenapa? Yama Dipati itu kan Dharma namanya. Jadi kematianlah yang paling adil. Nah, itu karena itu betul takut itu dia menunggu sampai matahari bergerak ke arah utara. Menunggu apa itu ke arah dewa. Akhirnya Bisma mulai, ya sudah saya mau mati. Sarannya begitu kalau karena itu ada wilayah-wilayah seperti itu. Makanya nanti ini semuanya terkait. Jadi karena ilmu dewa ya. Jadi misalkan Bathara Guru punya anak Bathara Kala, punya anak Karang Kala, Raja Titi Alunggu Culung, terus kalau Gumarang nanti punya Putut Jantaka. Nanti itu punya anak misalkan apa Jalan Demalung, Putih Lopas dan lain sebagainya, itu menjadi serkan turunan itu untuk petani. Terus pertanyaannya begini, apa betul itu manjur? Lah kalau ini ranah kepercayaan. Makanya seperti tadi uripnya Kajeng Kliwon misalkan punya urip itu ngirip neptu itu. Itu apakah percaya kalau seperti ini? Kalau kepercayaan kan sulit. Tapi fakta membuktikan banyak orang nggak berani itu saja kan semacam alat kontrol. Nah, apakah ini sugesti? Apakah ilmu itu mau dianggap sebagai monggo? Karena lihat ranah seperti itu. Tetapi ketika ranah neptu misalkan apa itu walu neptunya 6 itu jimakir, neptunya 3 itu ada kalau itu asli kalender. Jadi harus kita bedakan mana-mana. Makanya tadi saya cerita ada wilayahnya matematis, ada wilayahnya itu binjel itu untuk peramal seperti yang ditanyakan Ki Dalang Riko tadi. Terus kemudian ada leluri itu baik tidaknya hari berdasarkan hafalan pure, karena itu kita harus menghafal. Jadi misalkan harinya ini apakah was, apakah ringkel sedino, apakah ini dino kolo atau dino kubur, itu beda-beda. Nanti kalau nggak hafal itu ya nggak bisa, jawabannya sesederhana itu. Jadi misalkan tadi terkait tanggal 1 Jumat tadi ya, Jumat ini anggap karena Jumat Legi kalender kita. Tidak hanya itu, Pak Wukon misalkan Sinto, buku Malian kan. Apa ya ada yang berani? Misalkan ini bukunya Sinto, dongke mana berani itu memakai buku Sinto? Buku Malian Moekat namanya. Kenapa? Ya karena itu dianggap ketika kita memakai itu awalnya noyat, tahu-tahu perjalanan misalkan sunat gitu ya, anaknya tahu-tahu enggak berani. Berulang malik gitu. Tapi apakah hanya itu? Ya enggak, ada Malian Moekat, Malian Donyo, Giser Donyo, Guntur Donyo, ada macam-macam itu nanti. Ada banyak sekali. Terkait uasnya di mana sebenarnya. Nanti juga terkait puasa Senin Kemis itu ya kaitannya juga dengan itu versi orang Jawa. Jadi versi orang Jawa sebenarnya tidak semata-mata mengikuti Senin Kemis sebagai kita punya sebenarnya. Gara-garanya uas sama ringkelnya itu sama nanti berbarengan. Kapan-kapan kita menjelaskan memang perlu karena begini. Mempelajari seperti itu kan harus ada tahapan. Kalau buku tidak apa, ya saya mau menjelaskan sampai ya bagaimanapun ya tidak bisa. Memang syaratnya harus hafal buku. Nanti kalau sudah hafal buku ya paling tidak Paringkelan harus hafal, Satworo itu, Astaworo harus hafal, Padewan itu.
nanti kalau mau sangat canggih ya pakai samawara dahu jagur gigis menganukan erangan orang ya. Nanti ada yang 10 hari juga pandito pati suka duka manu manusa terus anu pandito pati raja dewa raksasa seperti itu, pokoknya semacam-macam itulah. Saya juga kadang kami sosolan kalau cepat begitu ya, karena memang itu dihitung dan rangkaian begitu. Nanti kalau dicari ini sudah mulus, tidak ada ringkel sedino, tidak ada uas, tidak ada kubur, dino kaneman enek ndak ada itu, dino kesangan modal. Ada terus itu, saya mau ada cerita mau berapa puluh itu ada terus. Mami ngadepi kubur, wasonya, gotong itu aja gotong lolo, diapit 10, ada diapit 13, diapit nanti 14, semut sedulur kan semut seduluran itu ada seperti itu. Misalkan sekarang Jumat begini, ini kan harinya semut sedulur, itu nanti ada dino renteng, ada dan lain sebagainya. Makanya kalau dicari ini juga apa enggak, ini rajut nyawa apa enggak, banyak, ini sunyo apa enggak, banyak sekali. Dan memang harus hafal, jujur saja saya hafal. Makanya kalau apa itu ditanya tadi anak muda enggak bisa, sebenarnya ada yang bisa. Setidaknya saya. Itu begini ya. Satu tangannya. Rabi milih nonton apa? Sebenarnya gini ya, kita lahir itu tidak secara kebetulan. Jadi lahir itu bukan kehendak kita. Lek ngono nontonnya karepe alam yang jelas. Walaupun sisa sekalipun. Dokter itu tidak sembarangan main sisa. Melihat kondisi bayi juga kan. Artinya tetap alam yang menentukan. Jadi nek milih jodoh sing piye ya takono dongke jelas. Iya, kenapa? Jujur karena apa? Ahli itu harus ada duitnya kayak mana? Lah saiki dongke kuwi iso ya entek kan ngoten maksudnya. Nah. Enggak tahu ya, nanti apa saya larang apa saya enggak digubris saya enggak tahu. Tapi yang jelas belajar ini enggak enak. Ini bukan ilmu klinik sebenarnya. Semuanya bisa dibuktikan. Karena kita lahir itu dalam lingkungan medan magnet yang jelas. Waktu sekarang dengan waktu besok, posisi-posisi medan magnet ini jelas berbeda karena posisi bulan, bintang dan planet itu saling berlainan. Sehingga secara aklamasi atau secara umum, walaupun watak itu bisa banyak yang berpengaruh, genetika, pendidikan, lingkungan, tetapi sekian persennya ini ada pengaruhnya. Makanya aman naik doneton, oleh wong ilok neton ini mesti kakui. Nek digabung karo padha kakune yo pentung-pentungan, Pak. Semua kliwat. Yo kowe nek odongke. Ini maksud saya. Artinya ini bukan klinik sebenarnya. Bisa dijelaskan secara logika. Jadi nek milo dino sing apik lah delok keperluane, makanya begitu. Kalau sing lulus tenan 1 tahun atau 1 minggu barangkali hanya nemu sitok karena mesti nabrak. Itu bener yang dikatakan Mas. Mulus wis sembarang tapi budinane sangat ndak berani pakai. Nah, maka itu harus belajar banyak, minimal ya apal hukum, sehingga ada malian malaikat, malian dunia, ada cabung buku, ada yang itu disinyalir mengandung beberapa bahaya. Ini bisa dilogika sebenarnya karena ini pure adalah perhitungan, bukan klinik ya. Ini memang perjalanan kalender dan ini kaitannya dengan semesta. Terus di wilayah situ ada hidupnya, ada kepercayaannya seperti itu. Nah, ini tidak harus tenang, ojo jajal. Orang iso nglangi kok jajaki kali, kalau tenang namanya, gitu loh. Lebih baik ngebu bingung ya cara wong Jawa timbangane. Wis butil bingung, jadi sembuh gitu, karena tidak tahu sama sekali. Tapi nek samar-samar lebih baik tanya, lek si enek sing ditakoni. Ini duwe dongke. Oke, dongke karek dongke tenan kok dongke-dongkean. Makanya saya ingin lek enek dongke tenan. Kayak Pak dosen ini dongke tenan. Gitu loh maksud saya. Ojo kok
singko nunggu nih mantan medeni karena nih medeni saya itu pun jangan diakal tidak percaya mengenai ini survei atau penelitian medeni betul ibu. Terima kasih berdua. Astrologi kita bisa menyalah-nyalahkan, tapi ada yang ini mungkin untuk dokter Budi sangat pas. Kenapa? Misalkan begini, anak lahir masa galungan gitu saja, waktu galungan. Sebenarnya kita bisa mendeteksi kira-kira itu anak kita atau bukan. Ajaibnya begitu. Kenapa? Tracing kita tidak sulit, tidak kayak kalau kalender. Kalau kalender kan 9 bulan 10 hari. Wuku enggak. Karena itu pasti 40 wuku, ya tinggal ditarik mundur. Galungan ditarik 30, tetap galungan tarik 10 sinto. Kalau pas sinto tahun kemarin saya tidak berhubungan, kemungkinan aslinya keren seperti itu, ya seperti itu asli. Ya itu mau sedikit saja. Nggih, matur suwun para narasumber yang sampun paring penjelasan wonten ing sarasian dalu menika. Hubunganipun kalian Prosabda kalian Perpustakaan Bung Karno ingkang kepengker sampun dipun napa wiwiti ndang sakmenika dipun nambahi malih. Mbok menawi mekaten saking kula minangka moderator ing dalem menika nyuwun ageng samudra pakasami menawi wonten tiyang ngatur salajengipun katurusaken krawitan ngasi laras. Saking kula juga bismanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.